Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, tentunya bersama saya Nur Humairatul Ulia, calon guru penggerak angkatan 7. Video kali ini berorientasi pada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa semua murid pasti bisa menguasai mata pelajaran yang saya ampu dengan cara yang sama. Biasanya saya di kelas hanya menjelaskan materi di depan anak-anak secara berulang kali, dan saya berpikir bahwa mereka pasti akan menguasai materi yang saya berikan dengan cara penjelasan berulang-ulang. Yang kedua, saya berpikir bahwa murid bisa paham dengan baik saat mendengarkan penjelasan dari guru tanpa terlibat langsung, hanya dengan mengerjakan LKPD atau soal-soal yang diberikan guru, mereka bisa paham dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah saya berpikir bahwa perkembangan aspek kognitif itu lebih utama dengan berfokus pada ketuntasan KD dan ketercapaian KKN. Dan yang terakhir, saya berpikir bahwa dengan belajar melalui buku cetak dan penjelasan dari guru, itu sudah cukup untuk murid dalam belajar. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 pendidikan guru penggerak, tentunya ada perubahan yang saya rasakan dari segi pemikiran dan juga perilaku dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dari segi pemikiran, bahwa murid memiliki gaya belajarnya masing-masing, sehingga mereka punya cara yang berbeda untuk menguasai suatu materi. Ada yang dengan visual, ada yang dengan audio, dan juga ada dengan gaya kinestetik. Yang kedua, saya memahami bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid lebih aktif dalam proses pembelajaran daripada guru. Kemudian yang ketiga adalah, sebagai seorang guru, kita harus menghargai perbedaan karakteristik pada setiap murid. Ada yang lebih senang ketika mengumpulkan tugas dalam bentuk video, ataukah dalam bentuk audio, atau gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ketika mengajar, kita harus mengikuti perkembangan zaman, tidak monoton pada metode ceramah saja. Adapun perubahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas, tidak monoton pada metode ceramah saja. Hal ini berintegrasi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak punya kodratnya sendiri. Nah, kita sebagai guru wajib untuk menuntun murid dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah melibatkan murid terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran itu harus menghamba pada murid. Maksudnya adalah murid lebih aktif dalam proses pembelajaran dibanding dengan guru. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Kemudian yang keempat adalah mengajar murid sesuai dengan kodratnya, tidak monoton hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu memiliki kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di era digital seperti saat ini, guru perlu untuk mengajar murid sesuai dengan zamannya, tidak monoton hanya pada satu sumber belajar saja seperti buku, tetapi sumber belajar juga bisa didapat melalui televisi atau ke internet, YouTube, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah
apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya nanti mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menerapkan konsep merdeka belajar dengan memperhatikan perbedaan gaya belajar pada murid. Dan yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.